Indonesia International Sustainability Forum (IISF) secara resmi dibuka hari ini dalam sebuah upacara megah yang berlangsung di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemimpin dunia, tokoh bisnis, aktivis lingkungan, serta akademisi, yang berkumpul untuk membahas tantangan dan solusi terkait keberlanjutan global. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka forum ini, menyampaikan pidato yang menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi perubahan iklim, pemanasan global, serta isu-isu lingkungan lainnya. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk menjadi pelopor dalam upaya keberlanjutan global. Forum ini adalah kesempatan besar untuk memperkuat kerjasama di tingkat global. Indonesia berkomitmen untuk mengambil langkah nyata dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, kata Presiden Jokowi. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Presiden terpilih. Forum yang berlangsung selama 3 hari ini akan menampilkan berbagai sesi diskusi, pameran, dan lokakarya yang melibatkan para ahli dari seluruh dunia. Topik yang akan dibahas meliputi transisi energi bersih, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, inovasi teknologi hijau, serta tantangan perubahan iklim. Pembicara utama dalam forum ini termasuk tokoh-tokoh internasional seperti perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, pemimpin bisnis global, serta aktivis lingkungan terkemuka. Para peserta diharapkan dapat menyepakati langkah-langkah konkret dalam upaya bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Indonesia International Sustainability Forum 2024 diharapkan menjadi platform penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen penuh dalam upaya global melawan perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang saya muliakan. Saya rasa saya tidak perlu lagi menyampaikan soal betapa berbahayanya perubahan iklim, soal betapa mendesaknya transisi energi, soal betapa pentingnya keberlanjutan. Bapak Ibu yang hadir di sini pasti sudah jauh lebih tahu. Yang justru ingin saya tekankan adalah permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi. Selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri. Dan selama dunia hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri. Karena untuk menyelesaikannya butuh pendekatan yang kolaboratif, butuh pendekatan yang berperi kemanusiaan. Dan kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang. Dan juga kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Karena ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, bukan hanya itu, tapi juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat. Dan jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission dan berkontribusi bagi dunia yang lebih hijau. Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, mencapai lebih dari 3.600 gigawatt. Kami juga memiliki PLTS Apung, pembangkit listrik tenaga surya apung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak, terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Hutan mangrove kami, hutan mangrove Indonesia itu terbesar di dunia, seluas 3,3 juta hektar, yang mampu menyerap karbon 8–12 kali lebih baik dibandingkan hutan hujan tropis. Ini yang banyak orang tidak tahu.
Indonesia memiliki kawasan industri hijau seluas 13.000 hektar. Ini juga salah satu yang terbesar di dunia. Tapi semua itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang. Tiga hal itu penting untuk menjadi catatan kita semuanya. Dan Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saya harap forum ISF ini dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, tempat bertemunya pengalaman, tempat bertemunya sumber daya yang dapat menjadi modal bersama dalam berkolaborasi menghadapi tantangan iklim yang ada. Karena kolaborasi bukan pilihan, kemanusiaan bukan opsi, melainkan sebuah keharusan dan kewajiban. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia International Sustainability Forum 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.